liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Secara tidak kita sadari, ketika beliau-beliau itu menjauh kita, sebetulnya itu Allah itu menyelamatkan kau. Itu akan menjadi ahsanu amalah, manakala ahsanu amali apa? Nilai bagus di mata Allah kalau jenengan tidak melihat makhluknya, melihat Allahnya. Terus akhirnya punya pengertian apa? Anda akan merasa, oh iya aku diselamatkan Allah. Diselamatkan Allah saya. Dari pengaruh-pengaruh nafsu yang dibisikkan lewat manusia orang dekat-dekat itu. Yun sewu Pak, sama ngerti paku Pak. Tahu nggih? Paku saya letakkan di atas papan. Saya paku, tek, tapi gak bengkong. Diteruskan gak? Terus. Artinya ketika sampai kekeh iman kita sampai kuat, Allah pasti kasih ujian yang menurut menungso lain berat, tapi bagi jenengan tidak. Apa maksudnya? Biar paku ini tambah kuat, mantap ya gak mudah dijebol oleh nafsu. Iman kita biar tidak dirusak oleh nafsu, tidak mudah dirusak. Inna akramakum indallahi. Tapi ketika saat paku diduduk bengkong, paku nih, sampai teruskan enggak, jabut di bawang. Paling tidak tukangnya sakno ya dikenceng namanya ya. Habis itu gimana ya caranya itu nanti gak bengkong, dipegangi dengan tang, dicokot dengan tang. Ya Allah Pak, makanya saya setiap bulan Ramadan mesti saya kasih kesempatan pada jamaah yang datang BIMTEK di pondok. Pak, Ibu, sampeyan iki kesini ngaji ini nekat. Siapa sampean itu nanti tambah melarat? Siapa nanti jenengan iki cepat mati? Mau enggak? Kalau mau ayo ngaji. Kalau enggak mau pulang aja. Aku enggak kepingin menjadi induk ayam ngengkremi telur akhirnya gak jadi. Percuma. Seperti kemarin, berapa ribu itu? Aku sampai gak bisa metu aku. Itu salah teknis bahasa syariat. Mesti ini panitia. Ini gak ada panitia nih. Kabeh panitia yo. Jadi lain kali itu gini Mak. Salaman kene metu. Terus kene liwat kene. Gitu mesti. Kok tabrakan teko ngal teko mburi. Saya teringat ketika saat tahun 2006 Pak, ketika tawaf, itu badanku lah kecil toh. Jadi gak usah melaku dewi. Di tawaf itu ya, tawaf kita di Ka'bah, orang kiri kanan kita orang besar-besar, kita Indonesia orang sak cipret-cipret ya. Jadi hati melaku dewi, ya seperti itu. Ya Allah ya Karim. Jadi Pak, empun heran kalau Anda sudah imannya fastaqomu ngukuhno ditutuk luwih get. Tapi ingat, tutukane iki maksudnya jenengan tambah kuat. Kalau Anda takut dengan apa ujian yang dihadapkan Allah itu nanti udah gak usah ngaji Pak, mulai hai ya gitu. Ya Allah ya Karim. Jadi daripada yang namanya telur 20 nggak jadi semuanya, mending 1 tapi jadi ayam. Akhirnya disebut anak ayam. Jangan khawatir Anda. Ketika Anda digeremi, siapapun yang mendekat pasti dikabluk, gak kadek gak. Artinya
Kalau hatimu sudah ada keinginan bertemu Allah, jangan khawatir pada Allah, pasti dijaga. Surat Al-Ankabut ayat 5. Siapapun hambaku yang ingin bertemu Allah, maka Allah berjanji akan mendatangkan waktu untuk pertemuan itu. Nah, ini bentuk menjaga. Kalau sudah menjadi anak ayam, gak kira Pak, kita itu terus ditinggalkan induk ayam. Gak kira. Gak kira. Gak kira. Siapa yang ingin mendekat? Karangan, ular, mesti ditaruhkan nyawanya si induk ayam. Iya. Ketika Anda berkholwat Pak, seperti ayam, kun kal ayam, walatakun kal bebek. Ya. Jadi yo sira koyok dene petik. Ojo koyok bebek. Bebek iku mari ngendok wis gak tanggung jawab. Jarno dadi anak apa gak ngereken. Mari ngono golek lanangan. Petik enggak Pak. Kalau sudah bertelur dia angkremi, dia menjauhkan diri dari laki-laki. Juga dia menjauhkan diri dari makanan. Riyadhah. Makanya enggak pernah ketemu Pak PT angkrem lemu gak tumon. Ayo sampean mendekat apa nek dikabluk mengkorok gini. Artinya kita Pak ya, kalau kita sudah kholwat ya, tolong sekali lagi saya katakan tolong. Kalau kita berbicara tentang puasa, puasalah. Puasalah, sebab dengan puasa itu akan mengurangi nafsu dalam diri Anda. Minimal loh, pewenak ya, Jawa Baru pewenak. Minimal 36 satu hari. Yaitu bertemu yang namanya poso weton. Ayo sama nangone torikoh kono kadang lah 40 dino poso terus. Oh enak lah, karena ruhaninya. Tapi bila mana jenengan pengen biriyadhah dikencengi dikuati nggak apa-apa. Selama kholwat jenengan iku nggak makan. Artinya makanlah Anda ketika Anda lapar, tidurlah Anda ketika Anda ngantuk. Satu sisi hatimu terus berzikir pada Allah. Terus apa mangrek pertanyaannya? Lupa aku. Segi? Oh iya. Dekat. Oh itu berarti segi batin. Mengapa mereka itu jauh? Karena imannya tidak sama Pak. Tidak sama. Mereka beriman terhadap selain Allah. Kan cuman gini dok. Perbedaannya kan di sini. Nek jenengan iku ani budullaha was tanibut taghut. Anda imannya pada Allah. Di sisi lain ruhaniyah Anda meninggalkan taghut selain Allah. Sedangkan mereka kebalik. Ani butuh taghut wastanibullah. Mereka imannya itu menghadapnya itu tidak pada Allah hidup, tapi terhadap taghut mati. Karena itulah sehingga menjauh. Jelas Anda merasa jauh. Jangan jauh-jauh. Kita kalau sudah paham tentang dinul haq, pelajaran nih. Manakala Anda disajikan pengajian hanya syariat, tidak dinul haq, apa jawab Anda? Wah, curah ini sini. Ning ati ngrutu.
Tak ngoten nggih? Wis gak oleh balas. Wong udah nggak apa-apa, itu proses. Nanti kalau sudah sampai pada makrifatnya makrifat, Anda akan pasti diberikan jawaban langsung di tengah-tengah syariat. Bagi mereka makannya syariat. Nah ketika Anda hakikatnya itu yang jenengan telan. Contoh diomongi sejarah yang namanya Imam Ghazali, Bapak Ibu. Beliau itu amaliyahnya itu apapun tidak menjadikan masuk surga. Tetapi hanya satu amaliyah yang menjadikan sebab dia dimasukkan Allah surga. Apa? Ketika dia mengarang kitab, ada seekor lalat ya yang minum di asbak mansi. Jenengan wis gak melihat lalatnya. Jenengan wis tidak melihat pengertian asbak itu, tidak melihat makhluknya Imam Ghazali ndak. Sampai langsung dikasih tahu Allah maksudnya itu. Akhirnya sampai gak ilmu syariat dong. Akhirnya gak gitu nanti. Cuman untuk sampai di situ nanti ada beberapa proses, Pak. Gak apa-apa itu proses jenengan kok. Otomatis sampai nanti akan menyalahkan iblis, menyalahkan nafsu, oke lah. Karena memang betul-betul iblis itu sudah dinyatakan Allah untuk kita sebagai manusia, sebagai musuh yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi nanti kalau sudah di makrifatnya makrifat, bola dewe, tunggal guru gak oleh ganggu. Tunggal bos, teman Pak, akhirnya tidak menganggap sampean itu iblis atau nafsu itu mungsuh. Enggak, udah. Karena jenengan tahu yang merintah iblis siapa, merintah nafsu siapa, sehingga sampean masuk keluar plek iblis plek. Nek wis teman, jadi teman. Wis gak kira digudo amen niku. Sampai digoda itu, kita digoda itu karena bukan teman. Bukan teman, mungsuh. Mungsuh. Kalau mungsuh sampai kapanpun ya sakit hati terus. Sakit hati terus. Kalau teman enggak, karena tidak ada rasa takut berkait teman. Kalau musuh ada rasa takut. Sama dengan gini Pak ya. Nanti atau kapan sampai di depan rumah itu, misalkan depan rumah sampean itu lalu lalang orang entah kemana itu, kalau subuh coba sampean wedeni wong melaku itu sampean pakai pakaian putih-putih. Kalau dia takut lari, sampean suka enggak? Suka. Sampean suka, pasti besok kapan ingin lagi. Tapi kalau yang sampean pedeni membawa bata, ya antep nih sampean, besok sampean ulangi? Enggak mungkin. Enggak mungkin sampean. Sama Pak iblis iku nek wis dadi bolong, iku kan barang wedi sampean. Oleh wedi iku sebab duduk bolo alias mungsuh, baru takut. Mungsuh. Jadi mohon maaf, itu minangka gambaran-gambaran aja. Ya. Wis. Mengapa kok menjauh? Karena memang beda iman Pak. Tapi di sisi lain pasti Allah menanamkan Ar-Rahman terhadap jenengan. Lewat Ar-Rahim lewat Ar-Rahman. Artinya kasihan. Sampai ewangi ngomong. Padahal itu urusan sendiri. Saking kasihan kita. Tapi ya itu, di lapangan ada dua kelompok, ada yang menerima, ada yang menolak. Ya hanya itu. Jadi secara otomatis iman itu Pak ya menjauh.